Pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi pada umat Islam tepat setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dunia seakan berhenti berputar dan kepanikan melanda setiap sudut kota Madinah. Tidak ada wasiat tertulis tentang siapa yang harus memimpin, sementara ancaman dari luar dan dalam mulai mengintai. Ini adalah momen paling krusial dalam sejarah, di mana masa depan sebuah peradaban besar dipertaruhkan. Bagaimana para sahabat menavigasi badai ini tanpa panduan langsung dari sang Nabi? Mari kita kembali ke tahun 632 Masehi untuk menyaksikan lahirnya era Khulafaur Rasyidin yang akan mengubah peta dunia selamanya. Selamat datang di Catatan Edo, perjalanan sejarah yang akan membawa kita mendalami kehidupan 4 pemimpin agung. Dalam 30 menit ke depan, kita akan membedah strategi, konflik, dan kemenangan yang diraih dalam periode singkat namun padat ini. Kita akan melihat bagaimana Islam bertransformasi dari sebuah komunitas di Madinah menjadi kekaisaran yang membentang dari Persia hingga Mesir. Siapkan catatan kalian karena setiap detail di sini adalah pelajaran berharga tentang kepemimpinan. Inilah kisah Khulafaur Rasyidin, para pemimpin yang diberi petunjuk. Mari kita mulai pembahasannya sekarang juga. Tugas pertama jatuh ke pundak Abu Bakar Asy-Syiddiq, sahabat terdekat Nabi yang dikenal karena kejujurannya. Namun, pelantikannya di Sakifah Bani Sa'idah tidaklah tanpa perdebatan sengit antara kaum Muhajirin dan Ansor. Situasi sangat tegang karena persatuan umat sedang berada di ujung tanduk. Abu Bakar akhirnya terpilih sebagai khalifah pertama melalui proses musyawarah yang demokratis. Pidato pertamanya sangat legendaris, menekankan bahwa ia hanyalah manusia biasa yang butuh bimbingan rakyatnya. Beliau meminta ditaati selama ia menaati Allah dan Rasul-Nya, sebuah prinsip kepemimpinan yang sangat modern pada zamannya. Baru saja menjabat, Abu Bakar langsung dihadapkan pada ancaman murtadnya beberapa suku Arab dan munculnya nabi palsu. Krisis ini dikenal sebagai Perang Riddah, sebuah ujian api bagi stabilitas negara baru ini. Banyak yang menyarankan Abu Bakar untuk berkompromi, namun ia berdiri teguh dengan keyakinannya. Baginya, syariat Islam tidak bisa ditawar, terutama kewajiban zakat yang mulai diabaikan. Pasukan dikirim ke berbagai penjuru Jazirah Arab untuk mengembalikan kedaulatan Islam. Di bawah komando jenderal brilian seperti Khalid bin Walid, stabilitas pun perlahan-lahan kembali pulih. Ini membuktikan bahwa Abu Bakar bukan sekadar sosok lembut, tapi juga pemimpin yang sangat tegas. Salah satu warisan terbesar Abu Bakar yang sering kita lupakan adalah inisiasi pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Setelah gugurnya banyak penghafal Quran dalam Perang Yamamah, kekhawatiran akan hilangnya wahyu mulai muncul. Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali mengusulkan ide ini kepada sang khalifah. Awalnya Abu Bakar ragu karena Nabi tidak pernah melakukannya, namun ia akhirnya menyadari urgensi tindakan ini. Zaid bin Sabit ditunjuk untuk memimpin proyek raksasa mengumpulkan lembaran-lembaran dari pelepah kurma hingga batu. Tanpa langkah visioner ini, kita mungkin tidak akan memiliki mushaf Al-Quran yang utuh seperti sekarang. Inilah bukti dedikasi Abu Bakar terhadap keaslian ajaran Islam. Meski hanya memimpin selama 2 tahun, Abu Bakar berhasil meletakkan fondasi yang sangat kuat bagi ekspansi Islam berikutnya. Sebelum wafatnya pada tahun 634 Masehi, ia sempat mengirim pasukan ke perbatasan Bizantium dan Persia. Langkah berani ini adalah awal dari keruntuhan 2 imperium besar yang telah mendominasi dunia selama berabad-abad. Abu Bakar wafat dengan tenang dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepergiannya membawa duka mendalam, namun ia telah meninggalkan sistem suksesi yang jauh lebih stabil. Ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan. Masa transisi ini berjalan lancar tanpa gejolak berarti di tengah masyarakat. Era Umar bin Khattab pun dimulai, dan sejarah mencatatnya sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh di dunia. Dikenal dengan julukan Al-Faruq, sang pembeda antara yang benar dan salah, ia membawa perubahan radikal. Umar bukan hanya seorang penakluk, melainkan juga administrator yang jenius dalam mengelola negara. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam meluas dengan kecepatan yang tak tertandingi oleh jenderal manapun di masanya. Palestina, Suriah, Mesir, dan seluruh kekaisaran Persia jatuh ke dalam genggaman kekhalifahan. Namun, yang paling menarik bukan hanya soal wilayah, melainkan bagaimana ia memperlakukan penduduk di wilayah taklukan tersebut. Umar menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap kaum non-muslim.
Penaklukan Yerusalem pada tahun 637 Masehi adalah momen yang menunjukkan kemuliaan hati Umar bin Khattab. Alih-alih masuk sebagai penakluk yang sombong, ia datang dengan sangat sederhana, bahkan bergantian menunggangi unta dengan pelayannya. Pendeta Sophronius yang mewakili kota Yerusalem sangat terkesan dengan kerendahan sang khalifah. Umar menolak untuk sholat di dalam gereja Makam Kudus karena khawatir umat Islam nantinya akan mengubah gereja itu menjadi masjid. Ia menjamin keamanan jiwa, harta, dan kebebasan beragama bagi seluruh penduduk Kristen di sana. Perjanjian ini dikenal sebagai Jaminan Umar, sebuah standar emas bagi toleransi beragama. Yerusalem pun menjadi kota yang damai di bawah panji kekhalifahan. Di bidang administrasi, Umar adalah sosok yang memperkenalkan banyak sistem modern yang masih kita kenal hari ini. Ia mendirikan departemen pajak, kepolisian, hingga sistem penggajian tentara yang teratur. Kalender Hijriah yang kita gunakan sekarang adalah hasil dari ketetapan resminya untuk memudahkan administrasi negara. Umar juga sangat peduli dengan rakyat kecil, sering berkeliling kota di malam hari untuk memastikan tidak ada rakyat yang lapar. Pernah ia menemukan seorang ibu yang memasak batu hanya untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Tanpa ragu, Umar sendiri yang memanggul karung gandum dari gudang Baitul Mal untuk diberikan kepada keluarga tersebut. Kepemimpinannya adalah perpaduan sempurna antara ketegasan hukum dan kasih sayang kemanusiaan. Namun, kejayaan era Umar berakhir dengan tragedi pembunuhan yang mengejutkan seluruh dunia Islam. Ia ditikam saat sedang memimpin sholat subuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak asal Persia yang menyimpan dendam. Luka yang dideritanya sangat parah, namun di detik-detik terakhirnya, Umar tetap memikirkan nasib umat. Ia tidak langsung menunjuk satu nama, melainkan membentuk Dewan Syura yang terdiri dari 6 orang sahabat terbaik. Mereka diberi tugas untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai khalifah dalam waktu 3 hari. Umar ingin memastikan bahwa keputusan pemimpin selanjutnya diambil melalui diskusi yang matang. Wafatnya Umar menandai berakhirnya periode ekspansi yang paling agresif namun teratur. Setelah musyawarah yang intens, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga, membawa gaya kepemimpinan yang berbeda. Utsman adalah seorang pengusaha kaya raya yang dikenal karena kedermawanannya yang tak terbatas sejak zaman Nabi. Di awal masa jabatannya, kemakmuran ekonomi mencapai puncaknya berkat stabilitas yang dibangun oleh Umar sebelumnya. Ia melanjutkan ekspansi wilayah hingga mencapai Armenia, sebagian wilayah Afrika Utara, dan Siprus. Utsman juga membangun armada laut Islam yang pertama untuk menghadapi kekuatan Bizantium di Laut Mediterania. Ini adalah langkah visioner yang mengubah Islam menjadi kekuatan maritim yang disegani di dunia. Namun, tantangan besar mulai muncul seiring dengan meluasnya wilayah dan kompleksitas sosial yang menyertainya. Pencapaian Utsman yang paling monumental dan abadi adalah standarisasi mushaf Al-Quran yang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani. Seiring meluasnya wilayah Islam, muncul perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran yang dikhawatirkan dapat memicu perpecahan. Utsman mengambil tindakan tegas dengan mengumpulkan naskah-naskah asli dan menyalinnya ke dalam satu dialek standar, yaitu dialek Quraisy. Salinan ini kemudian dikirim ke kota-kota besar seperti Kufah, Basroh, dan Damaskus untuk menjadi rujukan tunggal. Naskah-naskah lain yang berbeda dialeknya diperintahkan untuk dimusnahkan demi menjaga persatuan teks. Langkah ini sangat krusial dalam menjaga kemurnian Al-Quran hingga saat ini, tanpa ada satu huruf pun yang berubah. Dunia berhutang besar pada ketelitian dan keberanian Utsman dalam hal ini. Sayangnya, paruh kedua kepemimpinan Utsman diwarnai dengan fitnah dan ketidakpuasan dari beberapa kelompok di provinsi. Tuduhan nepotisme mulai muncul karena Utsman menunjuk beberapa kerabatnya dari Bani Umayyah untuk menduduki jabatan strategis. Meskipun Utsman memiliki alasan kuat tentang kompetensi mereka, persepsi negatif mulai menyebar luas di kalangan masyarakat. Provokator seperti Abdullah bin Saba memanfaatkan situasi ini untuk menghasut kebencian terhadap khalifah. Demonstrasi besar mulai terjadi, di mana orang-orang dari Mesir dan Irak mengepung rumah Utsman di Madinah. Situasi menjadi sangat genting, namun Utsman menolak untuk menggunakan kekuatan militer melawan sesama Muslim. Ia tidak ingin ada darah tertumpah di kota suci Nabi demi melindungi dirinya. Tragedi memilukan pun terjadi ketika para pemberontak berhasil menyusup ke dalam rumah Utsman. Saat itu, sang khalifah yang sudah lanjut usia sedang khusyuk membaca Al-Quran di kamarnya. Beliau syahid di tangan kaum muslim sendiri. Sebuah peristiwa yang mengguncang fondasi stabilitas politik Islam.
Darahnya menetes di atas lembaran Al-Quran yang sedang dibacanya. Sebuah gambaran yang sangat menyayat hati para sahabat. Kematian Utsman pada tahun 656 Masehi adalah titik balik yang mengakhiri era kedamaian internal dalam kekhalifahan. Peristiwa ini membuka pintu gerbang fitnah besar yang sulit ditutup kembali selama bertahun-tahun kemudian. Madinah jatuh ke dalam kekacauan dan umat Islam berada dalam kebingungan mencari pemimpin baru. Di tengah kekacauan tersebut, Ali bin Abi Thalib didesak oleh kaum muslimin untuk menerima jabatan khalifah. Ali adalah sepupu sekaligus menantu Nabi, sosok yang dikenal dengan kecerdasan luar biasa dan keberanian di medan perang. Namun, Ali menerima jabatan itu dalam kondisi yang sangat sulit, ibarat memegang bara api yang panas. Prioritas utamanya adalah memulihkan ketertiban dan mereformasi administrasi yang sempat goyah. Ia segera mengganti gubernur-gubernur yang dianggap bermasalah dan mencoba mengembalikan aset negara ke Baitul Mal. Namun tuntutan untuk segera mengadili pembunuh Utsman menjadi isu yang sangat sensitif dan memecah belah opini publik. Ali berada di posisi dilematis antara menegakkan keadilan dan menjaga persatuan yang rapuh. Ketegangan ini akhirnya memuncak pada Perang Jamal, perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Aisyah, istri Nabi, bersama Tolhah dan Zubair memimpin pasukan untuk menuntut keadilan bagi Utsman. Ali mencoba melakukan diplomasi, namun provokasi dari pihak ketiga yang menginginkan perpecahan memicu pertempuran. Meskipun Ali memenangkan pertempuran tersebut, ia meratapi banyaknya nyawa muslim yang melayang sia-sia. Beliau memperlakukan lawan-lawannya dengan sangat terhormat setelah perang usai, menunjukkan kemuliaan akhlaknya. Namun, konflik tidak berhenti di situ, karena Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Suriah, juga menolak berbaiat kepada Ali. Ini memicu konfrontasi besar berikutnya di sebuah tempat bernama Siffin. Perang Siffin berlangsung berhari-hari tanpa pemenang yang jelas, hingga terjadi peristiwa arbitrase yang kontroversial. Pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak mereka sebagai ajakan untuk berdamai lewat hukum Tuhan. Ali sebenarnya menyadari ini adalah taktik militer, namun pasukannya mendesak untuk menerima tawaran damai tersebut. Hasil dari arbitrase ini tidak memuaskan semua pihak dan justru melahirkan kelompok baru yang radikal, yaitu Khawarij. Kelompok Khawarij ini keluar dari barisan Ali karena merasa sang khalifah telah melakukan dosa besar dengan menerima arbitrase manusia. Ali kini harus menghadapi musuh dari dua arah, pemberontak di Suriah dan mantan pengikutnya yang menjadi ekstremis. Ini adalah masa-masa terberat dalam hidup Ali sebagai pemimpin. Meskipun didera konflik internal, Ali bin Abi Thalib tidak pernah berhenti menyebarkan ilmu dan kearifan. Beliau adalah sumber inspirasi dalam bidang bahasa Arab, filsafat, dan hukum Islam. Kata-katanya yang penuh hikmah seringkali menjadi obat bagi kegelisahan umat di masa transisi tersebut. Ali memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah untuk mendapatkan basis dukungan yang lebih kuat dan posisi strategis. Ia terus berusaha menegakkan keadilan sosial meskipun banyak pihak yang menentang kebijakan ekonominya yang egaliter. Ali percaya bahwa pemimpin harus hidup sesederhana rakyatnya yang paling miskin. Dedikasinya terhadap nilai-nilai spiritual Islam tetap tak tergoyahkan, bahkan saat otoritas politiknya ditantang secara terbuka. Tragedi kembali menimpa sejarah Islam saat Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang anggota Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Ia ditikam dengan pedang beracun saat sedang menuju masjid untuk sholat subuh di Kufah. Dengan wafatnya Ali pada tahun 661 Masehi, berakhirlah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. Kematiannya menandai akhir dari era di mana pemimpin dipilih berdasarkan kedekatan spiritual dan kualitas moral di atas segalanya. Setelah Ali, sistem kepemimpinan Islam berubah menjadi sistem monarki yang dimulai oleh dinasti Umayyah. Meskipun singkat, 3 dekade ini meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam memori kolektif umat Islam di seluruh dunia. Keempat khalifah tersebut telah berhasil menjaga api Islam tetap menyala di tengah badai sejarah. Mari kita rangkum warisan luar biasa yang mereka tinggalkan untuk kita renungkan. Abu Bakar mengajarkan kita tentang keteguhan prinsip di tengah krisis identitas bangsa. Umar bin Khattab menunjukkan bagaimana keadilan dan sistem yang kuat dapat menyatukan berbagai bangsa yang berbeda.
Utsman bin Affan mewariskan teks suci yang terjaga keasliannya dan pentingnya kemajuan ekonomi serta teknologi maritim. Sedangkan Ali bin Abi Thalib memberikan contoh tentang integritas moral dan keberanian dalam menghadapi perpecahan internal. Keempatnya memiliki karakter yang unik, namun disatukan oleh satu tujuan, pengabdian tulus kepada Tuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Mereka bukan hanya tokoh sejarah, tapi kompas bagi setiap pemimpin di masa depan. Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana sistem Baitul Mal berkembang sangat pesat di era ini. Baitul Mal bukan sekedar gudang uang, melainkan institusi kesejahteraan sosial pertama di dunia yang terorganisir. Pendapatan dari zakat, pajak tanah, dan rampasan perang dikelola untuk kepentingan publik, termasuk infrastruktur dan jaminan sosial. Orang tua, janda, dan anak yatim mendapatkan tunjangan tetap dari negara tanpa memandang latar belakang mereka. Sistem ini memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, sesuai prinsip Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab menetapkan bahwa tunjangan tetap juga diberikan kepada warga non-muslim yang sudah tua dan tidak mampu. Ini adalah bukti nyata betapa majunya pemikiran ekonomi Islam pada abad ke-7. Selain ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan juga mulai menunjukkan benih-benihnya sejak masa ini. Madinah menjadi pusat pembelajaran di mana para sahabat senior mengajarkan tafsir, hadis, dan hukum kepada generasi tabi'in. Metode diskusi dan kritis mulai dikembangkan untuk memahami pesan-pesan agama dalam konteks wilayah baru yang luas. Bahasa Arab mulai menyebar keluar Jazirah Arab, menjadi bahasa administrasi dan intelektual yang menyatukan beragam etnis. Hal ini nantinya akan menjadi pemicu lahirnya zaman keemasan Islam, Golden Age, di bawah dinasti-dinasti berikutnya. Khulafaur Rasyidin telah menyiapkan ladang yang subur bagi tumbuhnya ilmuwan-ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina di masa depan. Tanpa fondasi bahasa dan hukum yang kuat, pencapaian ilmiah tersebut mungkin tidak akan pernah terjadi. Strategi militer para khalifah ini juga diakui oleh para sejarawan militer dunia hingga saat ini. Bagaimana pasukan yang jumlahnya jauh lebih kecil bisa mengalahkan dua adidaya, Persia dan Bizantium, secara bersamaan. Kuncinya terletak pada mobilitas tinggi, semangat juang yang didasari keyakinan, dan perlakuan baik terhadap penduduk lokal. Banyak kota yang justru membuka gerbangnya secara sukarela karena mereka merasa lebih adil di bawah pemerintahan Islam daripada penguasa sebelumnya. Pasukan Islam tidak melakukan penghancuran massal atau pemaksaan agama yang merupakan standar baru dalam etika perang pada masa itu. Khalid bin Walid sebagai panglima andalan menciptakan taktik perang gurun yang sangat inovatif. Keberhasilan militer ini adalah hasil dari kombinasi kepemimpinan pusat yang cerdas dan jenderal lapangan yang handal. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata dari sisi kelam konflik internal yang terjadi di akhir masa Khulafaur Rasyidin. Sejarah mencatat bahwa perbedaan ijtihad atau pendapat politik bisa berujung pada pertumpahan darah yang tragis. Ini adalah pelajaran pahit tentang betapa sulitnya menjaga persatuan dalam sebuah entitas politik yang tumbuh terlalu cepat. Fitnah besar yang bermula dari pembunuhan Utsman memberikan dampak jangka panjang hingga munculnya berbagai sekte dalam Islam. Namun, di balik semua konflik itu, nilai-nilai dasar Islam tetap terjaga dan tidak luntur. Para sejarawan melihat periode ini sebagai laboratorium sosial di mana umat Islam belajar menghadapi realitas politik dunia. Tantangan yang mereka hadapi adalah cerminan dari tantangan kepemimpinan universal di mana saja dan kapan saja. Khulafaur Rasyidin juga memberikan standar tinggi tentang bagaimana seorang pemimpin harus bertanggung jawab langsung kepada rakyatnya. Umar bin Khattab pernah berkata, "Jika ada seekor keledai yang terperosok di jalanan Irak karena jalan yang rusak, aku takut Allah akan menanyakannya padaku." Kesadaran akan tanggung jawab ilahiyah ini membuat mereka tidak hidup dalam kemewahan meskipun menguasai harta yang melimpah. Rumah-rumah mereka tetap sederhana, pakaian mereka penuh tambalan, dan makanan mereka sama dengan apa yang dimakan rakyat jelata. Mereka membuktikan bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk memperkaya diri, melainkan amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Inilah alasan mengapa mereka disebut Rasyidin, atau para pemimpin yang mendapat petunjuk yang lurus. Karakter seperti ini sangat langka ditemukan dalam sejarah penguasa dunia manapun. Di masa sekarang, banyak negara dan organisasi mencoba mengadopsi prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan oleh Umar atau transparansi yang diminta Abu Bakar. Konsep musyawarah yang dipraktikkan dalam pemilihan khalifah adalah bentuk awal dari demokrasi partisipatif. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang ditunjukkan saat pembebasan Yerusalem mendahului piagam PBB selama berabad-abad.
Sejarah Khulafaur Rasyidin bukan hanya milik umat Islam, tapi warisan peradaban manusia yang harus dipelajari secara objektif. Ada banyak hikmah yang bisa diambil oleh para aktivis sosial, politisi, dan akademisi dari periode singkat ini. Memahami masa lalu dengan benar akan membantu kita membedah masalah di masa kini dengan perspektif yang lebih luas. Mari kita terus menggali harta karun sejarah ini agar tidak hilang di telan zaman. Melihat kembali ke masa 632 sampai 661 Masehi, kita melihat transformasi luar biasa dari sebuah komunitas kecil menjadi mercusuar peradaban. Islam tidak hanya menyebar sebagai keyakinan, tapi juga sebagai sistem nilai yang membawa keteraturan dan kemajuan. 4 khalifah ini telah menjalankan peran mereka dengan segala kelebihan dan tantangan yang ada. Mereka manusia biasa dengan visi luar biasa, yang dipilih oleh takdir untuk menjaga warisan Rasulullah. Perjalanan 30 tahun ini adalah bukti bahwa iman yang kuat bila dipadukan dengan manajemen yang baik dapat mengubah wajah dunia. Meskipun era mereka telah berakhir, spirit kepemimpinan mereka terus hidup dalam setiap hati yang merindukan keadilan. Kita adalah pewaris dari nilai-nilai yang mereka perjuangkan dengan darah dan air mata. Bagian akhir dari kisah ini membawa kita pada sebuah refleksi. Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari teladan mereka? Mungkin ketulusan Abu Bakar dalam berteman, atau keberanian Umar dalam membela kebenaran meskipun itu pahit. Mungkin juga kedermawanan Utsman dalam membantu sesama, atau kecerdasan Ali dalam menyelesaikan masalah yang rumit. Setiap individu memiliki peran dalam membangun masyarakat yang lebih baik, sekecil apapun itu. Sejarah bukan hanya untuk diingat, tapi untuk dihidupkan kembali melalui tindakan nyata di masa sekarang. Jangan biarkan kisah ini hanya menjadi dongeng pengantar tidur. Jadikan ia bahan bakar untuk perubahan positif. Kita semua adalah pemimpin dalam kapasitas kita masing-masing, dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang kita melintasi waktu untuk mengenal Khulafaur Rasyidin lebih dekat. Kami berharap video ini memberikan wawasan mendalam dan menjawab rasa penasaran kalian tentang era keemasan awal Islam. Sejarah adalah guru terbaik, dan dengan mempelajarinya, kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu serta meniru keberhasilan mereka. Masih banyak kisah menarik lainnya dari panggung sejarah dunia yang ingin kami bagikan kepada kalian. Teruslah membaca, teruslah bertanya, dan jangan pernah berhenti mencari kebenaran. Semoga semangat keadilan dan kebijaksanaan dari para khalifah ini selalu menginspirasi langkah kita semua ke depan. Sampai jumpa di video eksplorasi sejarah berikutnya yang tak kalah seru. Sejarah Khulafaur Rasyidin memberikan kita pelajaran tentang kepemimpinan, pengorbanan, dan keteguhan iman di tengah badai. Era ini adalah fondasi bagi peradaban Islam yang kita kenal sekarang. Kami harap perjalanan melintasi waktu ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi Anda semua. Jangan lupa untuk klik tombol like jika Anda menyukai video sejarah seperti ini. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar tentang khalifah mana yang paling menginspirasi Anda. Terakhir, tekan subscribe untuk update seru lainnya tentang sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya.